Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang luar biasa, seorang profesor cerdas memutuskan memeluk Islam. Beliau adalah Profesor Dr. Yates, seorang profesor dan sekaligus dosen Clinical Laboratory Science dari salah satu universitas di Texas, Amerika, yang secara resmi mengumumkan dan menyatakan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan jamaah masjid. 31 Januari 2026, suasana haru dan kebahagiaan menyelimuti Masjid Istiqlal Houston pada siang hari selepas pelaksanaan sholat zuhur dalam suasana penuh khidmat. Profesor Dr. Yates, seorang dosen Clinical Laboratory Science dari salah satu universitas di Texas, secara resmi menyatakan keislamannya. Profesi tersebut berlangsung dengan khusyuk dan disambut oleh jemaah dengan gema takbir dan ucapan selamat. Penuh kehangatan, Profesor Yates tampak begitu terharu atas sambutan hangat dari komunitas muslim di Houston, menandai awal perjalanannya menuju kehidupan baru dalam iman Islam. Beliau juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada sahabatnya Brother Miftah yang selama ini menjadi teladan akhlak dan sumber inspirasi dalam Islam. Beliau mengungkapkan bahwa perilaku dan karakter baik temannya yang bernama Miftah Rahman tersebut telah memantik keinginannya untuk mempelajari ajaran Islam dengan lebih serius, sehingga akhirnya Allah membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa syahadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Allah. Allah. I bear witness. I bear witness that that there is no there is no God but Allah. And I bear witness I bear witness that Muhammad is messenger of Allah. Jadi kabar masuk Islamnya Profesor Dr. Yates ini memang benar-benar terjadi, ya saudara. Di tengah ramainya pemberitaan Epstein File yang sangat luar biasa, mengejutkan dunia, justru ada seorang profesor cerdas bernama Profesor Dr. Yates yang memutuskan memeluk Islam. Nah, kita simak siapakah sebenarnya Profesor Dr. Yates melalui video pendek perkenalan beliau, ya, tentang siapakah beliau ini. Hi, my name is Doc Yates. I work for HCC Coleman, the Medical Laboratory Technician Program, and I am a full-time faculty member. So I've worked in my field for 10 years, and I have been a teacher here at HCC Coleman for 9 years. The most rewarding part about being a medical laboratory technician is that though we're not frontline healthcare workers where we physically touch patients, we are well involved with the determination of prognosis and treatment of patients. Here at HCC Coleman, we have all the equipment, we have all the space, everything that we need to get a student ready to work. So this semester, I'm looking forward to a brand new cohort, brand new faces, people that I can see for the first time and watch them change over the course of the years that we're here together. Because I know once they're gone and they graduate and take their board exams and go to work, that I will have left an impression on them that they can take and then they can give to others. And it's almost like a legacy for me. Jadi jelas, ya, beliau adalah seorang profesor dan dosen senior di bidang Clinical Laboratory Science di salah satu universitas di Texas, Amerika Serikat. Waktu dan tempat bersyahadat, ya, pastinya adalah pada 31 Januari 2026 di Masjid Istiqlal Houston, Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Houston, Texas, Amerika. Tepatnya di Sugar Land, Texas. Dan kebetulan juga yang membimbing beliau bersyahadat adalah Imam Mutahir Arif, ya, seorang imam asal Maros, Sulawesi Selatan, yang memang sedang bertugas di masjid tersebut, saudara. Mualaf dari Profesor Yates adalah bahwa ia sangat terinspirasi oleh akhlak mulia sahabatnya, yaitu Brother Miftah Rahman. Dan beliau juga ikut mengantarkan Profesor Dr. Yates dalam bersyahadat di Masjid Istiqlal Houston tersebut, ya. Perilaku jujur dan kasih sayang yang ditujukan sahabatnya tersebut memicu rasa penasaran beliau untuk mempelajari Islam lebih lanjut, saudara. Hingga akhirnya mendapatkan hidayah dan resmi memutuskan secara mantap memeluk Islam. Setelah resmi menjadi muslim, beliau dikabarkan
langsung berkomitmen untuk mengikuti program New Muslim Class atau NMC di Masjid Istiqlal Houston guna mempelajari tata cara ibadah dan Al-Quran secara lebih mendalam. Dan yang menjadi istimewa lagi adalah syahadatnya ini di komunitas Muslim Indonesia di Houston, Texas, Amerika, dan masjidnya tersebut adalah masjid yang dibeli dari bekas gereja oleh komunitas Muslim Indonesia di Amerika, tepatnya di Houston, saudara. Yaitu sekarang diberi nama Masjid Istiqlal Houston, yaitu merupakan masjid pertama milik komunitas Muslim Indonesia di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi diaspora Indonesia yang berada di wilayah Greater Houston, Texas. Masjid ini didirikan oleh Indonesian American Muslim Community (IAMC). Ide pembangunannya bermula pada tahun 2012 karena komunitas Muslim Indonesia di Houston yang semakin berkembang membutuhkan tempat sendiri untuk beribadah dan bersosialisasi selain di Musola Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Didirikan pada Juli 2015 dan masjid tersebut ternyata sudah bangunan aslinya merupakan sebuah gereja yang kemudian dibeli dan dialihfungsikan menjadi masjid. Rumah di sekitarnya juga direnovasi menjadi pusat komunitas dan rumah bagi pengurus masjid. Lokasi dan fasilitasnya secara administratif, masjid ini terletak di pinggiran kota. Alamatnya di Sugar Land, Texas, Amerika. Luas lahan berdiri di atas lahan seluas sekitar 5 hektar, saudara, lumayan luas. Kapasitasnya adalah menampung lebih dari 600 jamaah karena jumlah jamaah terus bertambah, terutama saat Ramadan. Komunitas saat ini sedang melakukan upaya penggalangan dana untuk perluasan bangunan dan peningkatan fasilitas. Kegiatan dan programnya banyak. Masjid Istiqlal Houston tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat 5 waktu dan sholat Jumat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan. Istiqlal Quranic School (IQS), sekolah akhir pekan untuk anak-anak belajar Al-Quran dan agama Islam. Kelas dewasa mengadakan kelas tajwid, tahsin, perbaikan bacaan dan hafalan Al-Quran. Bahkan program olahraga pun ada juga, ya, bernama Garuda Sport Club untuk mempererat hubungan, ya, silaturahmi, terutama anak-anak dan remaja. Kegiatan sosial juga ada, menjadi tempat berkumpulnya diaspora Indonesia untuk acara budaya, buka puasa bersama selama Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Masjid ini dipimpin oleh Imam Mutahir Arif. Selain melayani warga Indonesia, masjid ini juga terbuka bagi muslim dari berbagai latar belakang etnis di Amerika. Masjid ini menjadi simbol keberagaman Islam Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan saling pengertian di tengah masyarakat Amerika. Luar biasa, saudara, di tengah isu yang luar biasa dahsyat, ya, Epstein File dan berbagai macam peristiwa Islamofobia yang mengguncang Amerika. Alhamdulillah, tetap saja Islam terus berkembang pesat di sana. Lalu bagaimana orang-orang yang anti-Islam, apalagi orang-orang Indonesia yang menghujat Islam lalu kabur ke Amerika? Tentu saja mereka kepanasan. Kita doakan semoga beliau ini selalu istiqomah di dalam iman Islam. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.